Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat khusuf yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada hari ini, Ahad 29 Oktober tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menyaksikan salah satu dari tanda kekuasaan dan keagungannya, yaitu terjadinya gerhana bulan sebagian. Hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan sebagian. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah. Gerhana bukan sebagaimana yang diyakini sebagian masyarakat dulu, bahwa itu peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, bagi peternak, dan yang lainnya. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Yasin ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Las-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi itu berada di satu garis yang lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itulah yang dinamakan dengan gerhana matahari. Dan jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya dan matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi, dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, ikhwatu iman, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari. Tetapi kita banyak beristighfar, banyak memohon ampun, dan selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah, mendirikan salat sunnah gerhana, salat khusuf, bertakbir dan bersedekah, sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua perkara dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan salat, dan bersedekahlah. Hadirin jamaah salat khusuf rahimakumullah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa ketika terjadi gerhana, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkannya.
Betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini hanyalah komponen yang sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala hal yang membentuk isi dan alam semesta hanyalah berkontribusi pada secuil materi yang telah diketahui ilmu pengetahuan saat ini. Sementara sisanya sama sekali belum kita ketahui. Keagungan Allah Subhanahu wa taala seharusnya mengarahkan kita pada kesadaran akan ketakberdayaan diri kita, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah, memperbanyak istighfar, dan selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan ini semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat kusuk rahimakumullah. Semoga fenomena gerhana kali ini mengingatkan kedekatan kita kepada Allah, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Pada saat gerhana bulan ini, marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepadanya dan memikirkan segala keindahan ciptaannya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hadirin jamaah salat khusyuk rahimakumullah. Sebelum ditutup khutbah ini, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina bi Palestina. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kita kaum mukminin yang tertindas, yang lemah, yang berada di Palestina maupun di negeri manapun. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestina. Ya Allah, tolonglah para mujahid yang berada di Palestina. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Allahumma asdud wat'ataka ala a'da'iddin minal kafirin waz zalimin fi Palestina wa fi kulli makan. Ya Allah, keraskanlah siksaanmu terhadap musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir, orang-orang zalim, baik itu di Palestina ataupun di negeri yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.